Selamat sore rekan-rekan gerakan pemuda sekalian. Pada sore hari ini kita akan memulai ibadah gerakan pemuda. Kiranya teman-teman tetap dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah ini, ada baiknya kita untuk satu sudah. Selanjutnya kita akan mulai dengan menyanyikan Max Bibi. Mari rekan-rekan kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih pada sore hari ini kami dapat melaksanakan ibadah gerakan pemuda meskipun secara online Bapak. Kiranya apa yang kami lakukan ini dapat menjadi hal yang baik untuk kami dan untuk lingkungan kami dan juga untuk apa yang kami lakukan ke depannya Bapak. Kiranya Bapak Engkau mau tuntun ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Amin. Selanjutnya teman-teman kita nyanyikan lagu Pekerja Yesus yang Mulia. Selanjutnya saya mengajak teman-teman untuk bermazmur dari Mazmur 119 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu. Selanjutnya teman-teman kita nyanyikan Ku Mau Cinta Yesus. Cinta Yesus.
Tuhan pada hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, marilah kita berdoa. Bapa kami yang berada di surga, pada kesempatan ini kami ingin mengucap syukur atas seluruh berkat dan penyertaan yang telah Engkau berikan sehingga kami dapat berkumpul setelah menjalani hari-hari kami ya Tuhan dalam melakukan kegiatan kami sehari-hari. Pada kesempatan ini kami berkumpul untuk membaca firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan yang kami baca dan dengar dapat menjadi petunjuk dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, Hamba-Mu yang bicara menyampaikan firman-Mu, kiranya Tuhan berkati agar apa yang kami baca dan dengar pada hari ini ya Bapa menjadi berkat dalam kehidupan kami. Dalam nama Putra Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Gerakan pemuda yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri untuk membaca firman Tuhan pada hari ini yang terambil dari Hakim-Hakim 15 ayat yang pertama sampai ke 8. Hakim-Hakim 15 ayat 1 sampai 8. Beberapa waktu kemudian, dalam musim menuai gandum, pergilah Simson mengunjungi istrinya dengan membawa seekor anak kambing serta berkata, "Aku mau ke kamar mendapatkan istriku." Tetapi ayah perempuan itu tidak membiarkan dia masuk. Kata ayah perempuan itu, "Aku telah menyangka bahwa engkau benci sama sekali padanya. Sebab itu aku memberikannya kepada kawanmu. Bukankah adiknya lebih cantik daripadanya? Baiklah kau ambil itu bagimu sebagai gantinya." Lalu kata Simson kepadanya, "Sekali ini aku tidak bersalah terhadap orang Filistin apabila aku mendatangkan celaka kepada mereka." Maka pergilah Simson, ditangkapnya 300 anjing hutan, diambilnya obor, diikatnya ekor dengan ekor, dan ditaruhnya sebuah obor di antara tiap-tiap 2 ekor. Kemudian dinyalakannya obor itu dan dilepaskannya anjing-anjing hutan itu ke gandum yang belum dituai kepunyaan orang Filistin, sehingga terbakarlah tumpukan-tumpukan gandum dan gandum yang belum dituai dan kebun-kebun pohon zaitun. Berkatalah orang Filistin, "Siapakah yang melakukan ini?" Orang menjawab, "Simson, menantu orang Timnah ini. Sebab orang itu telah mengambil istri Simson dan memberikannya kepada kawannya." Kemudian pergilah orang Filistin ke sana dan membakar perempuan itu beserta ayahnya. Lalu berkatalah Simson kepada mereka, "Jika kamu berbuat demikian, sesungguhnya aku tak akan berhenti sebelum aku membalaskannya kepadamu." Dan dengan pukulan yang hebat ia meremukkan tulang-tulang mereka. Lalu pergilah ia dan tinggal dalam gua di bukit Batu Eta. Demikianlah bacaan Alkitab pada hari ini. Terpujilah Tuhan kita. Haleluya. 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 Silakan duduk kembali. 3. Adik-adik gerakan pemuda DPP Gereja Kasih Tuhan, Shalom. Pada bacaan Alkitab pada hari ini yang telah kita baca bersama, sesuai dengan Sabda Bina Pemuda,
diberi tema jangan merugikan orang lain. Pada ayat pertama bacaan kita dikatakan bahwa Simson datang menemui istrinya ketika pada saat itu akan musim menuai gandum. Karena kerinduannya terhadap istrinya ketika Simson melakukan pekerjaan membela bangsa Israel di pasal-pasal sebelumnya, maka pada pasal 15 ini dikatakan Simson datang ingin menemui istrinya. Akan tetapi apa yang terjadi di sini dikatakan bahwa ayah dari perempuan itu atau ayah dari istrinya Simson melarang untuk menemuinya karena ayahnya mengatakan, bahkan menuduh Simson bahwa Simson itu sangat membenci istrinya, atau dikatakan mungkin tidak mencintai istrinya, sehingga ayah dari istrinya itu telah memberikan istri Simson kepada orang lain atau juga kepada kawannya. Kalau kita lihat latar belakang dari pernikahan Simson dengan istrinya ini adalah ketika Simson menikahi seorang perempuan Filistin yang kita ketahui bersama bahwa selama ini bangsa Filistin sangat menindas bangsa Israel. Ketika Simson menemui istrinya ini, dia dengan penuh keyakinan dia meminta agar wanita Filistin ini menjadi istrinya. Dan ketika ini sudah terjadi, Simson mengatakan bahwa ini semua adalah kehendak Tuhan, bahwa ini adalah perbuatan Tuhan terhadap dirinya, bahwa dia diizinkan untuk menikah dengan perempuan Filistin, walaupun yang kita tahu bahwa bangsa Filistin begitu menindas bangsa Israel. Nah, ketika bacaan kita hari ini, orang tua dari atau ayah dari istrinya ini melarangnya atau menuduhnya mungkin tidak mencintai Simson sebagai seorang hakim pada saat itu. Dia menimbulkan amarah bagi Simson dan dia mengatakan di ayat ke-3 tadi yang kita baca, lalu kata Simson, pada sekali ini aku tidak bersalah terhadap orang Filistin apabila aku mendatangkan celaka pada mereka. Mengapa demikian? Ada pemuda yang dikasih Tuhan. Mengapa Simson mengatakan bahwa dia tidak berdosa mencelakakan bangsa Filistin? Karena apa yang diperbuat oleh seorang Filistin, ayah dan istrinya, yang memberikan istrinya kepada orang lain, yang sudah Simson katakan itu adalah perbuatan Tuhan, maka ketika Simson akan bertindak, dia menyatakan bahwa dia tidak bersalah kepada Filistin, karena Simson membela kebenaran atau membela apa yang telah diperbuat Tuhan. Kita tahu semua apa yang diberikan Allah kepada Simson. Dia diberkati dengan suatu kekuatan
singa atau memukul beribu bangsa Filistin dengan tangannya karena tubuhnya yang begitu besar yang dikaruniakan Tuhan kepadanya. Dengan kekuatan itu Simpson menangkap 300 anjing hutan. Kemudian yang dikatakan di sini ekor demi ekor diikat, kemudian di tengahnya ditaruh obor. Bisa ada pemuda bayangkan 300 ekor anjing hutan, kemudian diberikan obor di tengah-tengahnya di antara ekor dan ekor. Kemudian Simpson melepaskannya kepada gandum-gandum yang sudah siap untuk dituai, sehingga semua gandum-gandum itu terbakar habis. Kemudian orang Filistin tanya, siapa yang berbuat ini? Siapa yang berbuat? Lalu diketahui bahwa yang berbuat adalah Simpson. Simpson diketahui telah kecewa terhadap ayah dari istrinya yang seorang Filistin yang memberikan istrinya kepada orang lain, sehingga apa yang terjadi? Bangsa Filistin membalaskan semua kerugian ini dengan membakar istri Simpson dan orang tuanya. Nah, ketika pembalasan itu terjadi, disinilah Simpson dia marah kepada bangsa Filistin, dan di ayat ke-7 ya, ayat ke-7, lalu berkatalah Simpson kepada mereka, jika kamu berbuat demikian, sesungguhnya aku tak akan berhenti sebelum aku membalaskannya kepadamu. Nah, adik-adik gerakan pemuda yang dikasih Tuhan, itulah akibat dari suatu amarah yang dibuat oleh bangsa Filistin membakar istri Simpson dan ayahnya, sehingga Simpson pun dengan kekuatannya meremukkan semua bangsa Filistin itu. Nah, adik-adik dikasih Tuhan, di sini bisa kita ambil satu kesimpulannya dari bacaan kita, bahwa ketika kita memiliki suatu pemikiran tersendiri atau mengambil suatu keputusan sendiri dalam hidup kita, janganlah keputusan kita itu merugikan orang lain. Seperti tema kita, jangan merugikan orang lain. Apa yang telah diperbuat oleh ayah dari istrinya Simpson itu sangat merugikan banyak orang. Sangat merugikan banyak orang. Nah, adik-adik yang kasih Tuhan, pada saat ini EP berulang tahunnya, Gerakan Pemuda berulang tahun yang ke-70. Di sini pada usia ke-70 ini cukup bisa dikategorikan usia matang. Ketika masih usia yang matang, kalau pohon atau buah kelapa itu, kalau dia semakin matang, makin banyak minyaknya atau santannya semakin baik untuk dipakai untuk mengolah makanan. Nah, apa yang diharapkan oleh firman Tuhan pada sore hari ini atas
Ulang tahun Gerakan Pemuda adalah suatu peringatan untuk Gerakan Pemuda bahwa ketika kita bertambah usia, kita semakin matang, kita harus mampu untuk mengambil suatu keputusan yang matang. Kita tidak boleh lagi mengikuti keinginan kita sendiri atau pemikiran kita sendiri, seperti ayah dari istrinya Simpson tadi. Tetapi baiknya sebelum kita mempertimbangkan suatu keputusan atau perbuatan kita dalam kehidupan kita sehari-hari atau dalam kehidupan kita di rumah atau dalam kehidupan sosial kita di luar, hendaklah kita memikirkannya dengan matang sehingga apa yang menjadi pilihan kita atau keputusan kita sebagai pemuda-pemuda gereja, anak-anak Allah, adalah keputusan yang tidak merugikan orang lain, akan tetapi bisa membawa shalom dan damai sejahtera untuk semua orang. Tuhan memberkati kita. Amin. 2, 3. Gerakan Pemuda yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapa kami yang di surga, Bapa yang selalu memberikan kehidupan yang baik bagi kami, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini, di mana kami dapat melaksanakan ibadah walaupun secara online ya Tuhan, karena atas kondisi dunia yang saat ini, sehingga kami tidak dapat melakukan ibadah secara bersama ya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan atas penyertaan-Mu ya Tuhan, sehingga kami semua dapat hadir dalam ibadah online ya Tuhan. Ya Tuhan, dalam ibadah kesempatan ini ya Tuhan, buatlah firman yang sudah disampaikan tadi ya Tuhan dapat membawa hikmat bagi seluruh adik pemuda yang telah mendengarkan firman ini ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan firman-Mu semakin terbentang di muka bumi ini. Kami berdoa untuk ibadah kami hari ini biarlah dapat berjalan dengan baik hingga akhir nanti ya Pak. Biarlah kami selalu yang hadir dalam ibadah online ini ya Tuhan, Tuhan berikan berkat bagi kami semua, dan juga kepada teman-teman kami yang belum dapat bergabung dalam ibadah online ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan jamah setiap hati mereka agar mau bergabung beribadah bersama kami, dan juga teman-teman yang mungkin masih dalam kesibukannya ya Bapak, kiranya Tuhan memberikan pada mereka waktu yang luang Tuhan agar dapat selalu beribadah bersama kami. Tuhan, kami serahkan semua keluh kesah kami ini, baik teman-teman di dalam kondisi yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Buat teman-teman yang sedang mengalami persoalan hidup, kiranya juga Tuhan membukakan jalan bagi mereka ya Tuhan. Setiap masalah yang dihadapi supaya memperoleh kemenangan, memperoleh keputusan yang baik, yang tidak merugikan bagi kami semua. Dan lupa juga kami berdoa untuk adik-adik pemuda yang masih dalam situasi pendidikan,
sebagian masih secara online, kiranya penyertaan Tuhan pada adik pemuda dalam menuntut ilmu agar dapat memiliki pendidikan yang baik dan dapat menyenangkan hati orang tua kami dan juga masyarakat, terutama terhadap Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk masa-masa muda para gerakan pemuda Gereja Mukti Piras ini, kiranya Tuhan selalu menyertai kehidupan mereka, karena menyadari begitu banyaknya godaan atau ujian bagi iman ada di pemuda saat ini. Kiranya Tuhan berikan kekuatan iman yang teguh agar mampu selalu berada bersama Tuhan. Pada kesempatan ini juga Tuhan, Gerakan Pemuda GPIB ulang tahun yang ke-70, usia yang cukup dikatakan matang ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kepada Gerakan Pemuda suatu semangat atau kematangan dan suatu mengambil keputusan dalam Gerakan Pemuda ini, sehingga apa yang mereka putuskan menjadi berkat bagi masyarakat, bagi terutama bagi kemuliaan dari nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang beserta dengan kami selalu ya Tuhan. Kami panjatkan doa ini ya Tuhan atas nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang Tuhan akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang besar kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah teman-teman kita masuk ke dalam pengucapan syukur dengan ajakan memberi. Marilah kita memberikan persembahan kita sambil mengingat pesan Alkitab dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita lanjutkan dengan nyanyian Kidung Jemaat 450 ayat 1 dan 2, hidup kita yang benar. Nama
bagi sesama kami. Demikianlah doa persembahan ini Bapa, kami doakan ke dalam nama Putra-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silakan kemudian kasih Tuhan, marilah kita akhiri ibadah ini dan ingatlah firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Mari kita bernyanyi dengan judul Jangan Lelah. Arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.